Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang terhormat dan para anggota Dewan yang saya hormati, pimpinan KPK, Pak Firly dan seluruh jajaran yang sangat saya hormati. Rapat kita pagi ini memang fokus kepada PNBP kita dan kita telah mendengarkan secara terang paparan dari Pak Ketua, serta kami mencoba membaca laporan ini secara utuh. Tentu kita mengapresiasi untuk laporan ini dan sangat informatif. Izinkan saya untuk mendalaminya dan dengan beberapa pertanyaan agar lebih detail lagi tentang apa yang barangkali waktu nggak cukup Pak Firly jelaskan. Kita mulai misalnya, tadi sudah disampaikan teman-teman, soal sumber PNBP itu gratifikasi penanganan perkara dan PNBP umum. Nah, apakah pertanyaan saya adalah dari data yang tadi dibacakan atau disampaikan Pak Asrul, mana yang kira-kira berpotensi lagi bisa dikembangkan di kemudian hari? Itu dari data tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, mengenai fokus kegiatan kita yang tadi ditanyakan oleh Komisi 3, kita ingin juga masuk pada kajian-kajian yang tadi optimalisasi. Menurut saya selain PNBP yang tadi diangkat sekian ratus % tadi, penyelamatan ini mungkin juga bisa dibikin datanya ini. Misalnya kajian tahun 2020 tentang COVID-19 ini sejak awal kita wanti-wanti betul, dan karena status darurat sehingga bahkan DPR melepaskan hak budgetnya untuk itu, sehingga kita berharap betul pada KPK untuk mengawasinya untuk menyelamatkan. Saya kira ini penting sekali karena angkanya besar sekali dan baru pertama kali kita APBN yang kita lepas kepada eksekutif supaya betul-betul kita selamatkan anak bangsa dari soal-soal COVID ini. Dan muncul angka-angka ini, hampir semua kajian COVID tahun 2020 ini, A, B, C, D itu, semuanya tentang, sampai C itu kajian COVID itu. Saya berterima kasih untuk ini, tapi kita ingin misalnya COVID pengelolaan bantuan sosial, menyelamatkan 1,3 triliun, besar itu Pak menurut saya. Besar sekali, dan kalau misalnya COVID ini belum selesai, seperti apa ini mencegah ini, dan menurut saya ini bagian dari yang tadi yang diselamatkan. Kemudian subsidi upah 622 miliar, kemudian yang kartu prakerja sudah diangkat teman-teman 30,8 miliar. Nah sekarang saya ingin masuk di kajian 2021 sektor perkebunan. Pak Ketua, Pak Firly dan Bapak Ibu semua, kebetulan di dapil kami ini paling banyak perkebunan. Dan holding perkebunan kita ini 1-13 besar sekali. Di Sumatera Utara paling banyak ini. Dan saya senangkan ketika KPK juga memasukkan titik fokusnya kajian BUMN holding dalam kurung PTPN 3. PTPN 3-nya holdingnya, tapi di dalamnya itu adalah 1-13 tadi. Kan begitu. Nah, pertanyaan saya adalah mau dijelaskan nanti lebih detail lagi kajian kita ini. Karena menurut pengamatan dan hasil yang kita rasakan di kebun, nah kebetulan saya juga lahir di sebelah kebun begitu, jadi tahu betul. Nah, di 5 tahun atau 10 tahun terakhir kebun itu kan rugi terus. Belakangan ini baru untung. Misalnya PTPN 4 kemarin tahun lalu untung 1,8 triliun, PTP 3 bisa 2,3 triliun, tapi sebelumnya tidak untung begitu. Nah, saya minta ke teman-teman KPK fokus ke perkebunan ini karena menurut saya sebelum Republik ini lahir, perkebunan ini telah menyumbang terbesar untuk negara gitu. Dan itu dari Sumatera Utara. Meskipun yang balik ke Sumatera Utara terlalu kecil dana bagi hasilnya. Tentu ini suara kami ini. Iya, tadi yang dana bagi hasil itu. Karena itu saya suka ini dan mohon didalami lagi dan tolong diberikan subsidi penjelasannya lebih detail data ini. Kadang-kadang yang di dalamnya juga main. Jadi yang rakyat-rakyat kecil yang mencuri kakek Samirin dan kawan-kawan yang kami angkat itu yang kecil-kecil saja. Tapi yang di dalamnya itulah yang misalnya replanting. Misalnya penanaman, dan seterusnya, pupuknya, dan seterusnya. Saya yakin tim dari KPK punya fokus sendiri dengan kajian BUMN. Dengan demikian nanti kita selamatkan aset itu. Nah kalau boleh saya mengusulkan, bukan 7, kalau boleh 2022 ini tambah 1 lagi.
KPK, yaitu kajian tata niaga subsidi pupuk untuk pertanian. Hari ini petani mengeluh betul subsidi pupuk itu menjadi lebih mahal, langka, dan tata niaganya berantakan ini. Saya usul supaya yang ke-8, meski ini mungkin jadi pengawasan, tapi ini nanti kaitannya menyelamatkan uang negara tadi. Ini usulan saya, kajian pengadaan atau kajian tata niaga subsidi pupuk untuk pertanian. Saya lanjutkan, kemudian mengenai target yang menyelamatkan 4 lembaga, kementerian. Saya paham betul tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Karena kata-kata komunikasi di informatika kelihatannya ringan dia. Dulu ini yang paling sebut ini adalah Dirjen Bagian Frekuensi, BHP Frekuensi. Seingat saya bahwa BHP Frekuensi terbesar yang penerimaan negara yang terbesar diberikan kepada negara dari tahun ke tahun fix adalah dari BHP Frekuensi. Hari ini frekuensi yang terbatas itu, terbatas sekali, itu kemudian menjadi nilainya tinggi sekali. Dan menurut saya ini sumber terbesar untuk negara. Dan saya mohon juga ini menjadi kajian, karena misalnya kasus dulu di Indosat, yang sampai kemudian penjara 1,3 triliun, itu juga lah dari soal izin frekuensi ini. Nah, oleh karena itu ini bisa fokus lagi untuk menyelamatkan uang negara. Berikutnya, yang sekali lagi saya tetap ingin mengangkat soal perkebunan ini. Tadi sudah diangkat lagi di kontribusi KPK tentang optimalisasi. Mohon dengan perhatian khusus tentang perkebunan ini. Nah, sekarang program unggulan KPK. Ada 5 tadi program unggulan, saya tertarik nomor 2. Karena ini saya juga anak desa ini. Piloting desa anti korupsi yang akan dilaksanakan di 10 provinsi. Saya dukung penuh ini. Pertanyaannya Pak Firly, yang 10 provinsi itu yang mana? Berdasarkan survei kah? Dan kemudian itu kan dari 34 provinsi. Saya yakin Sumatera Utara masuk ini. Gitu kan. Kalau dugaan saya ini, makanya nanti harus dijawab. Dari setiap provinsi ini apakah seluruh desa? Desa kita ini sekitar 78.000 desa. Gitu. Dan kalau ini betul, ini saya kira bagus sekali. Kita nggak hanya lagi lihat desa ini bersih narkoba, tapi sekaligus desa ini bersih korupsi gitu. Saya kira ini bagus sekali, karena ya sumut ini penting. Semua uang sudah nggak lagi. Ya, mengingatkan waktu. Ya, 2 menit lagi. Nah, karena itu saya dukung tentang desa anti korupsi ini. Kemudian terakhir, ini terakhir Pak Pimpinan. Untuk melengkapi seluruh kerja-kerja KPK yang akan datang, kita akan bicara nanti APBN kita akan datang, anggaran kita, meminta 2 undang-undang baru. Perampasan aset dan penyadapan. Untuk penyadapan dulu Pak Firly, saya ingat saya rapat kita yang lalu, harusnya ada SOP kita yang disampaikan ke... Kita minta SOP-nya. SOP dari KPK untuk kita naikkan jadi norma undang-undang. Ya. Maksud kita gitu, saya teruskan. Jadi jika ada SOP itu yang kita naikkan menjadi norma-norma baru di rancangan undang-undang, di 2 undang-undang. Tapi pertanyaan saya ini, seandainya 2 undang-undang ini diberi oleh pemerintah dan DPR, berapa banyak lagi KPK bisa menyelamatkan uang negara? Untuk apa minta itu kalau tidak ada target tadi? Dan saya yakin halaman paling akhir ini mau mengatakan kepada kita, kasih 2 peluru ini lagi, kami selamatkan negeri ini, dan seterusnya. Apakah itu maksudnya pimpinan? Saya kira itu. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Tetap semangat. Baik.